Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa PPKM coronavirus, kita harus menjaga asupan kita yang berkaitan langsung dengan sistem pencernaan kita, yaitu usus. Gimana bahaya usus kotor? Maka bakteri usus tidak seimbang, metabolisme dan imunitas terganggu, hormon tidak seimbang yang mengakibatkan rentan terkena penyakit dalam organ. Juga termasuk menstruasi pada kaum wanita yang tidak teratur dan sakit juga bab tidak teratur. Disinilah kita harus menjaga kesehatan usus kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sakit? Karena ada tanda-tanda bahwa tubuh kita penuh toksin, yaitu sembelit kita, yaitu di mana buang air tidak lancar, tidak teratur seperti biasanya. Kemudian perutnya kembung karena usus tidak bersih menyebabkan angin keperangkap, sakit kepala yang berulang setiap hari, terus toksin di dalam badan atau dalam tubuh kita mencuri tenaga kita sehingga kita mudah lelah dan lesu. Termasuk juga kulit kita menjadi kusam, terus kita keinginan untuk makan terus tidak berhenti. Itu yang menandakan bahwa toksin kita sudah banyak di dalam tubuh. Jadi kita harus secepatnya Selanjutnya, bagaimana kita dapat mencegah dan mengobati autoimun, diabetes, kanser, penyakit jantung? Bagaimana kita memperbaiki usus kita, makanan kita? Karena makanan kita adalah obat bagi tubuh kita. Jadi kita harus memperbaiki isi piring kita, karena apa yang kita makan akan mencerminkan kesehatan kita. Karena suatu penyakit terjadi bukan saat kita makan langsung terjadi penyakit, tetapi kumpulan dari toksin-toksin yang berada di dalam usus. Penyebab usus kotor penuh toksin itu sendiri disebabkan oleh gaya hidup yang diwariskan oleh orang di sekitar rumah kita, yaitu orang tua, bukan disebabkan oleh gen. Gen itu tidak 100%, hanya 5-10% penyumbang penyakit seperti kanker. Tetapi selebihnya gaya yang hidup yang diterapkan di dalam rumah kita, seperti menyediakan makanan cepat saji, makanan yang banyak mengandung pengawet, banyak mengandung perasa, penyedap yang kita siapkan di rumah, itu yang menyebabkan toksin di dalam usus. Selain itu juga akhirnya menyebabkan stres, depresi, terus paparan racun yang ada di sekitar kita seperti obat serangga, terus kemudian deterjen, kemudian kalau di luar rumah asap polusi daripada udara yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor yang sangat membuat tubuh kita menjadi semakin asam, yaitu dengan masuknya radikal bebas ke dalam tubuh. Asap pabrik menyumbang juga radikal bebas ke dalam tubuh kita, sehingga kita benar-benar harus memperhatikan di masa PPKM seperti saat ini. Lebih baik jangan banyak keluar rumah. Terus cara membersihkan usus itu dengan apa? Dengan sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung fitonutrien dan fitokimia. Juga banyak mengandung omega 3, antioksidan yang melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Vitaminnya, mineralnya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, membantu usus melawan berbagai macam toksin. Disinilah kita perlu mengamati bagaimana tubuh kita akan memberi sinyal-sinyal positif jika kita banyak memakan sayur dan buah. Nah, cara
membersihkan usus kotor penuh toksin, perbanyaklah sayur dan buah berserat tinggi, biji-bijian, kacang-kacangan. Karena tinggi lemak sehat, protein nabati meningkatkan kemampuan penyerapan nutrisi usus untuk bekerja optimal. Tinggi serat larut air membuang toksin yang numpuk di usus. Selain juga nutrisi yang lengkap dan mudah diserap oleh sel usus untuk meningkatkan detoksifikasi usus. Termasuk juga nutrisi terserap lebih cepat untuk membuang toksin. Selain itu, tinggi serat yang tidak larut dalam air akan memberi bakteri dalam usus menjadi baik dan melawan bakteri jahat. Ini ada omega 3 dari tempe, cesid itu untuk mencegah perkembangan racun di usus. Juga konsumsi lemon, apel yang banyak vitamin C-nya sebagai antioksidan. Juga pada peptin di dalam apel akan mengeluarkan toksin cepat keluar. Disinilah kita harus tahu gimana proses terjadinya detoksifikasi pada usus. Makanya kita harus banyak memakan makanan yang berserat tinggi, buah dan sayur. Kemudian juga ada jahe. Pada masyarakat tradisional asli Amerika, jahe digunakan untuk mencuci usus karena ekstrak jahe diyakini adalah salah satu pembersih terkuat untuk menstimulasi pencernaan, sirkulasi dan berkeringat. Terus pencernaan dapat berfungsi untuk membersihkan pembuangan sampah dan racun-racun di usus, hati, dan organ lainnya. Inilah manfaat jahe pada saat coronavirus juga digunakan untuk membersihkan virus, bakteri, dan juga jamur. Selain itu juga rutin detox adalah untuk mengeluarkan toksin-toksin yang berada di dalam tubuh kita dengan cara menggunakan makanan yang sebagai obat, bukan makanan yang mengandung kimia. Karena makanan alamiah diciptakan untuk membantu siapapun dimanapun memahami kekuatan nutrisi dan mengambil langkah untuk bergerak menuju kesehatan yang lebih baik, yaitu dengan smoothie. Jadi meringankan kerja usus menyerap nutrisi yang terkandung dalam smoothie, baik buah dan sayur di mix menjadi satu. Memang smoothie dan jus itu berbeda di alatnya, sama-sama mempunyai manfaat untuk penyerapan, memudahkan kerja usus menyerap nutrisi. Jadi kegunaan kita mengkonsumsi smoothies atau jus yaitu memudahkan kerja usus menyerap vitamin, selain vitamin, mineral dan lain sebagainya ya. Selain itu juga kita harus tepat waktu dalam mengkonsumsi makanan atau jam-jam makan, yaitu untuk sistem enzim dan hormon kita teratur. Jadi kalau sistem enzim dan hormon tidak teratur mempengaruhi metabolisme yang merusak kerja daripada organ-organ tubuh kita. Nah, kita juga harus banyak mengkonsumsi seperti sayur dan buah, dijadikan salad. Kita juga membiasakan diri untuk makan di jam-jam yang tepat. Dan selain itu juga kita wajib konsumsi air putih sebanyak 8 gelas.
mungkin bingung ya antara kita minum jus, smoothie, air putih gimana caranya. Disitulah jadi timbul pertanyaan. Disinilah kita sebaiknya minum air putih di jam-jam ganjil dan smoothie atau jus di jam-jam genap. Atau bisa jadi pada saat kita bagi di pada saat kita sebelum sholat atau sudah sholat kita minum air putih. Seperti itu contohnya. Nah, apa sih yang menyebabkan toksin itu penuh di dalam usus kita? Antara lain makanan minuman tinggi gula, gluten, gorengan, protein hewani, produk-produk dairy itu menyebabkan kerja usus semakin berat. Dan selain itu tumpukan-tumpukan toksin tanpa kita sadari tidak hanya sehari 2 hari menyebabkan penyakit, tetapi tumpukan toksin-toksin itu diakumulasi sekian tahun, maka baru timbullah penyakit seperti diabetes, jantung, dan kanker karena toksin akhirnya terserap oleh darah. Nah, daging merah dan olahan yang tinggi lemak jenuh dan dapat memicu terjadinya inflamasi. Dan inflamasi ini meningkatkan risiko kanker dan penyakit lainnya. Mengkonsumsi banyak olahan daging memberi efek negatif terhadap kesehatan pencernaan seperti usus. Sebaiknya mengkonsumsi makanan nabati kaya serat justru dapat meningkatkan bakteri baik di dalam pencernaan dan mengurangi inflamasi. Disitulah kita harus banyak mengerti apa sih yang harus kita kurangi dan apa sih yang kita harus perbanyak. Di sini kita dengan kata lain kita perbanyaklah makanan-makanan alami seperti sayur, buah, dan biji-bijian, kacang-kacangan. Di sini juga ada tempe. Tempe juga mengandung omega 3, chia-seed juga mengandung omega 3, juga nutrisi tempe mengandung protein, zat besi, asam folat, vitamin B12, tembaga. Jika sayuran dikonsumsi bersamaan dengan tempe mentah ya dalam hal ini justru memaksimalkan penyerapan zinc ya. Zinc itu terutama pada kalau saat diare kita perbanyak mengkonsumsi zinc. Untuk chia-seed kita lihat kandungannya ya. Chia-seed itu 64% mengandung potasium melebihi dari sebuah pisang. Selain itu juga antioksidannya 2 kali lipat dari beri-berian. Terus 41% dari mempunyai fiber. Terus juga kalsiumnya 5 kali lebih besar dari susu. Terus dia juga mempunyai omega 3 100% lebih baik dari omega 3 yang terkandung dari salmon. Juga mempunyai zat besi 3 kali lipat dari bayam. Terus mempunyai magnesium sebesar 32% dan protein 20%. Itu kegunaannya biji-bijian yang kita harus konsumsi. Di masa PPKM ini, di masa coronavirus, kita lebih menjaga kesehatan